Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakallah. Mari kita lanjutkan kajian kita surah Al-Baqarah ayat yang keempat, yakni walladina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Allah firmankan kepada kita, orang-orang yang iman lagi takwa adalah, kemarin kita sudah sampaikan ayat yang ketiga, yang keempat yaitu orang yang yu'minuna bima unzila ilaika, beriman kepada apa yang diturunkan Allah kepadamu, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma unzila min qablika, dan apa yang diturunkan kepada nabi-nabi, rasul-rasul Allah sebelummu. Ada Taurat, ada Zabur, ada Injil. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan kepada akhirat mereka yakin. Kaum muslimin rahimakallah, iman ya tidak cukup hanya kepada Allah dan Rasulullah, tapi juga iman kepada kitabnya Allah. Salah satunya yaitu Al-Quran. Di dalam Islam kita diperintahkan untuk mengimani pula kitab-kitab sebelum Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul Allah sebelumnya. Di dalam hal ini ada yang mengatakan bahwa ayat ini diturunkan untuk orang-orang ahlul kitab. Artinya orang-orang ahlul kitab di samping mereka iman kepada kitab yang diturunkan pada nabi-nabi rasul mereka, mereka juga harus mengimani kepada kitab yang diturunkan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang mengatakan bahwa ayat ini diturunkan kepada seluruh orang yang mengaku beriman kepada Allah. Jadi kalau engkau beriman kepada Allah, tidak hanya iman kepada nabi dan rasul yang engkau yakini sebelumnya, hai ahli kitab, tapi engkau juga harus mengimani, meyakini Rasulullah Muhammad SAW dan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah yang diajarkan kepada kita. Jadi kita nggak boleh membeda-bedakan Nabi Allah, tidak boleh membeda-bedakan Rasulullah. Semua sama. Semua sama. Semua harus diimani. Maka para ahli kitab, kalau kau mengimani kitabmu secara perinci, maka imani pula kitab Al-Quran secara terinci. Ini yang diajarkan Allah kepada semua umat yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul. Maka di dalam Al-Quran dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, surah An-Nisa ayat 136, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitab alladzi nazzala ala rasulihi wal kitab alladzi anzala min qablu. Ini untuk kita. Hei orang yang beriman, tetaplah iman kepada Allah, Rasulnya, dan kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Surah An-Nisa ayat 136. Sementara untuk ahlul kitab Allah firmankan, ya ayyuhalladzina utul kitab aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum. Hai orang-orang yang telah diberi kitab, berimanlah kalian kepada apa yang kami turunkan, yaitu Al-Quran, yang membenarkan kitab yang ada pada kalian. Surah An-Nisa ayat 47. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang beriman secara keseluruhan dengan sifatnya, sebagaimana kata Allah dalam Al-Baqarah ayat 285, amanar rasul bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la yufarriqu baina ahadin min rusulihi. Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman.
Semuanya beriman pada Allah, beriman pada malaikatnya, beriman kepada kitabnya, beriman pada rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Yaitu surah Al-Baqarah ayat 285. Nah, ini jelas. Oleh karena itu yang dimaksud dengan orang yang beriman, ya beriman semuanya. Kepada Allah, kepada Rasulullah, ya kepada hari akhir, yakin akan adanya kiamat, disebut hari akhir karena kehidupan setelah di dunia nanti disebut hari akhir, yakin dengan yaumul hisab, yakin dengan surga, yakin dengan neraka. Maka siapa yang mampu beriman seperti itu, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang yang mendapatkan petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maka siapa orang yang beruntung? Yaitu orang yang mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka imanilah Allah, imanilah Rasulullah, ikuti ajarannya, yakini kehidupan hari akhir, dan berbuatlah dengan sebaik-baiknya dalam kehidupan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul yang termaktub di dalam Al-Quran. Nah, itulah orang-orang yang beruntung, yaitu orang yang mendapatkan apa yang dia inginkan, yaitu kenikmatan surga yang terhindar dari kejahatan dan siksa api neraka. Itulah orang yang beruntung. Orang yang selamat dari ketersesatan dan selalu mendapatkan bimbingan hidayah Allah. Itulah orang yang beruntung. Dan itulah orang yang takwa. Jadi kaum muslimin rahimakumullah, takwa itu adalah hati yang penuh dengan keimanan dan ketentraman. Kemudian dia mentaati Allah dengan sesungguhnya, lantas beramal dengan amal-amal yang saleh semata-mata hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita termasuk orang yang takwa, yang beruntung, yang akan meraih surga Allah, diselamatkan dari kesesatan dan diselamatkan dari siksa api neraka. Semoga Allah memahamkan kita dengan ayatnya, digolongkan kita sebagai hambanya takwa yang beruntung. Insya Allah. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.